Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir baik di Zoom maupun di offline tatap muka. Pada hari ini, tanggal 26 Januari 2022, hari Rabu, kita mengadakan kegiatan ngoce bareng sama dekan kita, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Ibu Dr. Rosdalina Bukido MPhum. Di sini akan kiat-kiat tentang percepatan peningkatan profil dosen. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja dialihkan ke Ibu Ayu ya, Mem. Ibu Ayu sebagai moderator di tatap muka. Kepada Ibu Ayu dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Adik-adik sekalian, jadi saya sapa semua dengan adik-adik karena yang hadir di tempat ini di fakultas dengan yang hadir di Zoom adalah adik semua adik. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebenarnya kegiatan ini sudah lama sekali Ibu ingin adakan, cuma karena memang masih terkait dengan kesibukan kita masing-masing, sehingga kita semua belum bisa untuk melakukan itu. Tapi alhamdulillah pada pagi ini, insya Allah ini tidak terlalu formal ya, tapi kita hanya ingin sharing saja. Saya sengaja memberikan judul percepatan peningkatan profil dosen. Nah, meskipun sebenarnya yang angkatan 2020 belum dosen, tapi insya Allah pasti akan ke sana semua, yang sekitar 20-an orang. Nah, nanti akan kita buka sesi tanya jawab untuk bagaimana trik-triknya. Nah, untuk yang di offline kayaknya lebih sempurna untuk mendapatkan materinya, karena dalam materi ini saya menampilkan secara offline. Tadi Bu Mutiara sampaikan bahwa saya tidak bisa jadi co-host, jadi saya nggak tahu juga laptop saya kenapa nggak bisa connect sama WiFi. Nah, adik-adik sekalian, saya sudah menyampaikan untuk sebenarnya pedoman kita untuk kenaikan pangkat itu adalah khususnya yang umum itu adalah POPAK 2019, POPAK 2019. Sebentar saya bukakan. Ini yang pedoman PAK 2019 yang bulan Oktober. Nih, 2019. Nanti kalau yang belum punya ini nanti saya akan share untuk itu. Nah, di sini yang kurang lebih 60 halaman itu adalah lengkap. Di situ lengkap membahas bagaimana sebenarnya hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh dosen dalam hal memperbaiki diri. Memperbaiki diri yang dimaksud adalah profil kalian sebagai dosen. Nah, ini di POPAK 2019 yang Oktober punya. Nah, kemudian nanti yang untuk rumpun Islamic Studies itu dia KMA 856. KMA 856 itu pun yang mengatur untuk ke lektor kepala dengan guru besar. Lektor kepala dengan guru besar. Berarti otomatis kalau misalnya tidak diatur dalam KMA 856 itu tadi, dia tetap mengacu pada POPAK 2019 yang Oktober. Ya, saya berharap semua sudah mendownload ini atau sudah memiliki POPAK 2019 yang Oktober punya. Oke.
saya lanjut. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita masuk ke hal-hal teknis ataupun trik-trik sebenarnya bagaimana bisa untuk ke lektor kepala, bagaimana untuk bisa ke guru besar. Jadi angkatannya Sisi, dia 2019, kurang lebih 3 tahun sudah jadi dosen. Ya, kemudian angkatannya Syahrul baru 1 tahun lebih. Ya, oke. Nah itu sudah harus punya target. Nah ini nasib dosen itu ditentukan oleh dosen sendiri. Bukan dekan yang menentukan, bukan prodi yang menentukan, bukan rektor yang menentukan. Tetapi yang menentukan nasib adik-adik sekalian itu adalah adik-adik sendiri. Tidak ada orang lain yang menentukan untuk itu. Jadi, kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa MEM 2006 diangkat sebagai CPNS seperti adik-adik sekalian. Nah, alhamdulillah tahun 2019 bisa ke LK lektor kepala dengan KUM 708,5. Nah, kalian juga harus begitu. Usahakan sebelum 10 tahun sudah LK. Ataupun sebelum 10 tahun sudah harus guru besar. Apakah itu bisa dicapai? Bisa dong. Saya bilang tidak. Bisa. Cuma prinsip ini yang sampaikan bahwa nasibnya adik-adik sekalian itu yang tentukan diri sendiri. Syahrul mau jadi profesor, Syahrul sendiri yang menentukan. Tidak mungkin Syahidah yang menentukan, gitu kan? Syahidah hanya membantu mungkin. Nah, kemudian siapa? Kakak Indah. Kakak Indah ya, mau jadi juga profesornya. Kakak Indah sendiri yang tentukan, bukan orang lain. Untuk itu, ya. Nah, yang kedua, adik-adik sekalian punya target. Punya target setelah Jafung AA. Nah, untuk angkatannya Sisi, Jafungnya 2000 berapa sih? 2020, berarti Sisi 2022 sudah harus mengajukan pangkat. Karena minimal 2 tahun sudah harus pengajuan setelah keluar PAK yang terakhir. Karena PAK keluar itu, TMT-nya itu April dengan TMT Oktober. Jadi setelah AA, asisten ahli itu ya, istilahnya asisten ahli ini sudah harus kalian punya target. Oh, sekarang saya misalnya angkatannya Syahrul. Ini Syahrul terus di sini ya. Karena Syahrul yang paling ganteng di sini. Oh, ada Pak Kiai ternyata. Maksudnya yang masih nyong. Gitu ya. Ya. Jadi Syahrul sekarang masih udah 100%. Nah, sekarang sudah pengajuan untuk asisten ahli. Kalau misalnya asisten ahlinya itu saya sudah sekarang masuk ke teknis ya. Nggak perlu lagi secara normatif yang menjelaskan. Nanti kalian bisa baca sendiri POPAK 2019. Nah, kalau nanti kalian misalnya 2022 ini pengajuan asisten ahli TMT April atau Oktober, sudah harus 2024 April atau Oktober itu harus pengajuan. Kalau tidak pengajuan berarti gagal. Gagal. Karena minimal 2 tahun harus pengajuan. Terserah, mau maju ke lektor 200, atau mau maju ke lektor 300, atau langsung ke LK. Semua ada jalannya. Langsung ke LK, jadi punya target. Oh, saya sekarang asisten ahli 150. Sekarang saya 2 tahun ke depan saya harus jadi LK. LK 400, 4A. Why not? Boleh. Bermimpilah, karena mimpi itu adalah gratis. Tidak perlu dibayar bermimpi itu. Setidaknya kalau bermimpi menjadi LK, turun dia 1 tingkat, dia lektor 300. Gitu. Kalau memang orangnya selalu kerja by target. Oh, setelah saya ini saya harus kemana? Setelah saya ini saya harus kemana? Setelah ini harus kemana? Ya, itu harus punya begitu, karena target itu harus kita capai. Kalau selalu dengan prinsipnya biar saya seperti air yang mengalir, saya menikmati hidup ini saja, bersyukur, alhamdulillah saya jadi PNS. Ya, bukan begitu. Prinsip itu tidak perlu dipakai lagi di zaman sekarang ini. Sekarang kita harus berpacu, harus kita berusaha, apa yang perlu kita lakukan. Karena modalnya sudah ada di adik-adik sekalian. Modalnya sudah ada, sudah sebagai dosen. Ya, sebagai dosen. Saya mau memprovokasi adik-adik sekalian supaya setidaknya bisa mengalahkan saya. Ya, kalau ada yang bisa mengalahkan saya kasih hadiah. Dari
Saya 2006, 2019 berapa tahun itu ya? Siapa yang dosen matematika? Mana Kadir? Hah? Berapa? 13. Oh, ini dosen hadis yang jawab. Waduh. 13 tahun. 13 tahun mem dari lektor 3D, oh enggak, lektor 3D ke lektor kepala KUM 708,5. Kalian bisa enggak? Ya, jawab dong, kok enggak semangat? Bisa enggak? Bisa dong, bisa, harus bisa. Nanti bagaimana caranya bisa? Ada, caranya ada. Nanti sebenarnya tadi semua harus bawa botol aqua, nanti minum tiup itu. Nah, ketiga, konsisten dalam menulis publikasi. Ini caranya untuk melompat ke situ itu tidak ada cara lain kecuali hanya dengan menulis. Tidak ada. Ini makanya memang sengaja memakai kaos jurnal, pengelola jurnal, karena kaos inilah yang mengantarkan untuk bagaimana bisa publikasi. Nah, saya bersyukur kenapa memilih angkatan 2019-2020, karena menurut pandangan saya angkatan ini punya potensi. Potensinya adalah, yang pertama adalah masih muda, yang kedua rata-rata itu adalah pengelola jurnal. Pengelola jurnal. Nah, kalau pengelola jurnal itu insya Allah ke depan pasti akan sukses, karena dia memiliki sebuah kemampuan bagaimana untuk menulis tulisan yang baik, sesuai dengan imratnya, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan jurnal yang baik, dan yang kedua pasti dia memiliki link, jaringan. Pasti ke depan. Kalau sekarang pengelola jurnal hanya Sarul dan lain-lain itu masih belum punya kolega untuk publikasi, yang belum. Tapi ke depan, 2-3 tahun ke depan itu pasti. Kayak mem sekarang itu. Bukan sombong ya, tapi ya itulah. Itu sedikit. Nah itu, kalian sudah punya modalnya, karena kalian pengelola jurnal. Nah, apalagi kalian dari segi bahasa, loh hebat semua, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Mongondo, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan lain sebagainya itu ada semua. Tapi bahasa Makassar dengan Bugis bukan bahasa PBB. Nah, itu. Semua sudah ada potensinya. Mudah. Kalau yang muda ini enggak ada alasan dia mengatakan, orang kok ini sibuk, orang ini begininya, enggak ada. Enggak ada, saya enggak menerima alasan itu. Karena menurut MEM 24 jam waktu kalian itu harus memang di range ya, diatur range ya. Nah, range, ada orang bahasa Inggris kan di sini. Di range dengan bagus. Berapa jam kita untuk menulis, berapa jam kita untuk berkarlota, berapa jam untuk di kantin. Tapi saya tidak rekomendasikan untuk banyak di kantin. Karena kantin itu hanya tempat minum. Pagi ya, bagaimana itu kemarin status di kantin itu untuk inspirasi ya. Iya. Tapi jangan terlalu lama di kantin. Jangan terlalu lama di kantin. Kan di kantin itu banyak bicara yang menurut saya tidak terlalu ini ya. Bagi mem gitu ya. Tapi ya 1-2 jam bolehlah, maksimal 2 jam. Tapi kalau selama sekali di kantin bukan tipe saya gitu. Nah, itu tadi ya. Konsisten kita dalam menulis harus konsisten. Saya katakan kepada yang dosen-dosen di PEBI ya, di PEBI, bahwa coba cek dalam hal berkala publikasi di jurnal. Itu hanya maksimal 3 kali terbit dalam setahun. Minimal 2. Kalau dia 2 kali terbit, dia Juni dengan Desember. Ya tak? Kemudian kalau 3 kali terbit, biasa dia April atau Maret, Agustus dengan Desember. Kurang lebih seperti itu. Cek itu. Caranya mengecek itu adalah silakan kalian buka di webnya. Tadi saya sampaikan ke Sisi, buka ini webnya. Oh ini 3 kali, mem. Ini 2 kali. Nah, harus sudah siapkan tulisan. Tidak boleh. Oh nanti misalnya mau terbit, oh baru mau masukkan tulisan, tidak boleh seperti itu. Jadi sudah punya harus target. Yang misalnya yang Japung awal ini adalah minimal punya publikasi di Sinta 6. Ya. Sinta 3 sampai Sinta 6. Sinta 3, 4, 5 atau 6. Nah, jadi Sinta 3 sampai Sinta 4 itu memiliki KUM 20. Sinta 5 sampai Sinta 6 memiliki KUM 15. Yang masih kayak Kunuz, kayak Makrizi, itu Mujtahid,
Apa itu? Yang lain itu masih 10 maksimal. Tapi yang penting dia sudah punya ISSN. Tapi oke lah, mulailah dengan ISSN. Jangan dulu langsung, oh saya sudah harus Scopus. Ya, bagus juga sih mimpinya, tapi alon-alon. Ya, dia harus punya tangga. Jadi kalau sekarang ini masih sebagai penulis pemula, silakanlah ber-ISSN. Tapi ke depan kalau sudah mau ke Jafung, sudah harus punya. Dia minimal Sinta 6. Nah, Sinta 6, kemudian naik dia ke Sinta 4, atau langsung ke Sinta 2. Nah, sisi sekarang berapa nih? Sinta 2-nya udah berapa nih? Banyak dia. Diam-diam makan di dapur. Nah, harus seperti itu. Setelah masuk ke Sinta 2, sudah harus ke Q4 kah, Q3, Q2, atau Q1. Sudah ke Scopus. Sudah harus begitu. Tahapannya seperti itu, adik-adik sekalian. Kalau sekarang tidak dimulai seperti itu, kalian akan menjadi dosen yang begitu top. Ya, 20 tahun, 10 tahun masih asisten ahli. Saya tidak bermaksud untuk menyindir, ya, tapi memang begitu realnya. Faktanya begitu. Asisten ahli 3B, 10 tahun belum naik 3C. Ya Allah, apa yang kalian lakukan sebagai dosen? Ya kan? Dosen itu kan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dengan penelitian masyarakat. Nah, alhamdulillah saya di sini ada Pak Tahir, ada Bu Fira yang sudah lolos di Dimas. Wah, keren. Hebat itu. Bahkan mengalahkan dosen senior kan? Ya, harus memang berkompetisi dengan bekal apa? Karena memang sudah punya kemampuan kompetensi dari, karena mereka doktor, magister, dan kemudian bisa mengasah dan banyak membaca, kemudian praktik, kemudian submit di jurnal, ya ada yang ditunggu. Tapi kalau cuma mau numpang-numpang nama terus, nah jangan. Nah makanya yang berharap bahwa kalian inilah yang potensi pengembangan untuk IAIN Manado ke depan. Ini harus diasah, ini harus dikembangkan. Nah karena potensi itu ada di kalian semua. Saya lihat itu sekarang banyak yang mengajukan, yang saya review untuk artikelnya, jurnalnya untuk ke Jafung asisten ahli. Ya senang saya karena sudah ada yang Sinta 3, ada yang Sinta 4. Dulu tolongnya cuma mau dapat pun yang ber-ISSN itu susah dulu zamannya men. Tapi sekarang alhamdulillah kalian sudah ke Sinta. Nah itu. Keempat, bangun jejaring. Ini penting. Kita penting sekali ada sekalian untuk membangun jejaring. Buka pikiran kita, komunikasi dengan orang lain. Karena orang lain itulah sebenarnya membantu juga orang untuk sukses. Tidak tahu? Tidak mungkin. Pasti kita. Oh, Bu Fira sebagai pengelola jurnal JIFA. So akreditasi belum? Scopus, subhanallah. Ya, pengelola JIFA. Otomatis kurang lebih 2 tahun Bu Fira mengelola JIFA, sudah pasti banyak kenal dengan editor. Pasti banyak kenal dengan reviewer yang psikologi. Pasti itu. Pasti. Itulah jejaring yang kita bangun dengan teman-teman pengelola jurnal. Nanti suatu saat, ya, bisa ada enggak slot untuk saya? Ya saya begitu, ada enggak slot untuk saya? Saya punya tulisan ini loh. Ada enggak slot untuk teman saya? Kok untuk temannya, ya saya membantu teman. Karena prinsip kita itu adalah maju secara bersama-sama. Gitu kan? Oh ya ada, tulisannya tapi yang bagus ya. Jangan bikin malu juga tulisan pun makalah yang bisa masuk, ya bikin malu itu. Memang orang harus menuliskan imratnya introduction, method, result, and discussion. Itu hukumnya imrat. Introduction, method, result, and discussion. Kemudian pakai untuk referensi untuk menjelek atau zodero. Saya kira pengelola jurnal paham sekali dengan itu. Tapi intinya ini, membangun jejaring dengan pengelola jurnal itu penting. Di grup-grup WA itu atau Instagram itu atau di grup Telegram itu ada pengelola jurnal hukum, pengelola jurnal hukum keluarga, pengelola jurnal Islamic Studies, ekonomi dan lain sebagainya, semua ada. Pokoknya jangan sekali-kali untuk missing dari grup itu. Karena disitulah kalian mendapatkan kolega. Ya tak? Nah, ini kelima, komitmen untuk maju. Jangan tadi bikin prinsip,
biar Mem, kita kok bersyukur sudah jadi dosen, alhamdulillah lulus CAT. Itu kemarin CAT Mem banyak mendaftar kebetulan kita yang lulus. Oh iya, iya betul, pintar sekali, iya betul. Tapi biar Mem, masih lama kuat. Ini, iya, memang bagus sekali dia seperti itu. Tapi kapan mau maju? Tempo apa orang Manado bilang mau maju? Jadi setelah ini, pasti nanti ke depan yang ikut di kegiatannya Mem ini, saya mau tanya, apa progresmu setelah ketemu dengan Mem? Kalau enggak ada, yang enggak usah baku dapat dengan Mem. Rugi. Iya tuh? Kita ada bikin slide jaga ini dia dari tadi malam ini. Gaya sekali. Aduh. Yang enggak ada DP embel-embel kasihannya sebegitu. Nah, artinya komitmen kita untuk maju. Karena kenapa? Kalau ada sekalian maju, Anda sejahtera, kalian pasti bisa untuk memberikan kontribusi yang besar untuk kampus kita. Kenapa? Kalau sekarang asisten ahli, itu kita memiliki tukinnya itu berapa? 1 juta lebih ya? Ya kita ini sekarang, ya itu 50% mungkin. Atau full? 50%, berarti 1,8. Berarti kalau dia full? Ini memang orang Feby ini memang jago di angka-angka. Ya, pastikan semua begitu. Orientasinya kita pasti untuk kesejahteraan. Artinya ketika ada sekalian sebagai asisten ahli, itu punya tukin kurang lebih 3 juta atau 2 jutaan. Kalau kalian lektor ataupun lektor 3C atau 3D, kalian itu memiliki tukin 5 jutaan. Bayangkan Pak, dari 3 juta ke 5 kan sisinya 2. Terus boleh ansur itu rumah di Maumbi. Ya kan? Begitu. Tapi bicara yang real-real saja. Kan? Kakak Indah kan begitu kan? Ya. Nah, seperti itu. Yang paling apa namanya itu membuat ATM kita agak goyang itu adalah ketika ada Deskenpo LK. Lektor kepala. Dari 5 menjadi 8.560.000. Wow, tambah rumah lagi di Maumbi 1 sih boleh. Ya, begitu. Yang lebih dekat, ambil di sini yang dekat sini, setoran 3 juta. Tidak masalah, apalagi kalau Pak Kiai dengan Bu Asma. Wow, digabungkan Pak. 85 kali 2. Mau beli rumah yang ada mobil yang ada rumahnya. Bayangkan kalau digabung, Bu Asma punya dengan suaminya 17 juta. Wow. Iya, terserah mau pakai lift atau pakai apa terserah. Artinya, adik-adik sekalian itulah pemerintah itu mengasih kesejahteraan 4 orang. Tapi artinya kita diberi kesejahteraan ya, apa yang Anda lakukan? Lu cuma duduk terus, datang di kampus, di kantin dari pagi sampai sore kantin terus. Enggak pernah buka-buka tuh laptop. Datang kemari laptop mau install Mendeley-nya enggak ada. Ya Allah, bagaimana? Enggak bisa lah Pak dibantu yang seperti itu. Bikin saya kepala yang seperti itu. Sebentar saya membuka profil Sinta. Siapa di antara sini yang sudah punya Sinta di sini? Nanti kita buka. Nah, ya tak? Ya tak? Jafung bukan untuk jabatan. Jangan pernah berpikir, oh saya mau jadi lektor kepala, saya mau jadi dekan. Saya mau lektor kepala, saya mau jadi rektor. Nggak usah berpikir itu. Nggak usah. Pokoknya kita mau jadi lektor kepala supaya kita gaji banyak. 85, 60. Kita mau cicil, mau beli rumah, mau beli apa, terserah. Ya terserah kan uang-uang kita. Oh kita semua ambil di BSI 1 miliar. Ya terserah, mau ambil 1 miliar nggak masalah. Yang penting bisa dibayar untungnya. Keuntungan kita sebagai ASN itu adalah kalau ke bank langsung dicairkan Pak, karena dia langsung dipotong kan, ada rutin setiap bulan yang dipotong seperti itu. Beda yang lain masih harus periksa ini, periksa itu, periksa ini, harus ke kantor lurah dan sebagainya. Kalau orangnya nggak perlu, apalagi kalau sudah ada tukin. Nah mau dapat tukin full harus sertos dulu. Nah sekarang untuk persyaratan sertos itu, Sisi kemarin harus ada TOEFL ya. TOEFL-nya berapa tuh? 700. Ya tinggi sekali. Ya harus ada persyaratan TOEFL. Nah sekarang, ya kalau Kakak Indah mungkin ya sudah aman karena dia orang bahasa Inggris. Udah 11 ya? Alhamdulillah. Ya kan? Ada
ada persyaratan itu. Nah sekarang supaya ini untuk persiapan serta sudah harus ancang-ancang apa yang harus dilakukan. Oh, kita PTOEFL cuma 350. Apa yang harus dilakukan supaya sampai misalnya 450? Harus belajar sama Kakak Indah, belajar sama Sisi. Dulu tahu nggak TOEFL triknya? Ya belajar sama siapa? Harus. Setidaknya ada 1 halaman atau 2 halaman tulisan saya. Ketika meminta, Syahrul, Mem punya teman ini, minta ada slot untuk Sinta 2 hukum Islam. Oh Mem, kita punya. Wow, keren. Kamu penulis pertama, saya penulis kedua. Kan kolaborasi, Pak. Kan sama-sama hukum Islam tuh. Ya, yang mencari jalan itu susah. Yang mencari oda itu susah. Nah, sudah, roll. Oke, go. Gaskan. Ada punya slot kita. Hukum Islam. Kalau kamu punya, saya kasih ke Syahrul. Tapi kalau nggak ada, saya minta misalnya, Syahrul, saya minta Februari, nggak ada ya, berarti kita coret Syahrul. Nggak serius ini. Harus keluar dari lingkaran men. Bukan lingkaran setan. Ya harus begitu. Kalau enggak ya, saya nggak mau yang lama. Karena yang lama itu, menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Saya tidak mau menunggu, kita pasti cari alternatif yang lain. Itu ya. Nah, jadi tadi ini dari sekalian, jangan pernah untuk mengejar yang namanya jabatan. Kalau kita memenuhi syarat, kita punya integritas, punya memang kompetensi untuk itu, pasti jabatan itu datang sendiri. Saya 2016 sekretaris jurusan. Kemudian habis itu jadi ketua prodi hukum ekonomi syariah di Syariah. Kemudian 2000 sampai 2019 itu menjadi wakil dekan 1. 2019 sampai sekarang dekan di FEB. Ini tahu ke depan mau jadi apa. Mudah-mudahan cepat jadi profesor. Itu target saya. Amin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika LK jabatan datang sendiri. Karena memang untuk menghitung LK sekarang kita yang di kampus ini masih sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang angkatannya itu, yang middle itu, yang dekan PEBI, dekan FTIK, dekan FUAD, WR1, WR2, yang muda-muda. Yang lain itu belum, dengan WD1 PEBI yang baru ini, Oktober. Yang lain itu belum. Begitu susahnya. Karena sekarang untuk kalian mau ke LK itu adalah, kalau dokter dia harus punya Sinta 2. Orang bilang gampang kok, cuma Sinta 2, kok mana punya danit ada. Nah, ada juga yang punya Sinta 2 tapi tidak dinilai. Karena kenapa? Itu bagian dari disertasi. Atau misalnya ada punya Sinta 2 tapi dia dianggap. Nah, sekarang review itu nah, saya ngomongin ini pokoknya apa yang saya ingat itu saya ngomongkan. Sekarang review itu sudah ada ini yang di Kementerian Agama. Apa? Dulu diperiksa, oh, saya sudah punya Sinta 2, oke. List, Sinta 2. Sekarang reviewer itu mereview lagi tulisan kita yang dimasukkan untuk persyaratan LK. Bayangkan, kita masukkan sabit tulisan di Sinta 2 itu kan direview kan? Editor kemudian direview, oh, ini begini, novelty-nya ini begini, perbaiki ini, sudah. Bolak-balik korespondensi berapa kali revisi dan lain sebagainya. Ketika tulisan kita masuk untuk di Kementerian Agama ataupun untuk di Dikti yang Islamic Studies atau non-Islamic Studies, itu diberikan catatan. Tulisan ini tidak memiliki metodologi. Tulisan ini tidak memiliki novelty. Tulisan ini tidak membahas, tidak memiliki rumusan masalah. Tulisan ini memiliki daftar pustaka yang tidak update. Itu review itu untuk kenaikan pangkat. Jadi untuk sekarang, memang kalau submit tulisan itu perbaiki betul kontennya, substansi dari tulisan kita. Yang tadi memang katakan imratnya, introduction, method, result, and discussion. Perbaiki itu. Kalau itu bagus, pasti diberikan nilai 25. Kalau sendiri. Tapi kalau berdua, pasti dia dibagi. Tapi sekarang untuk LK itu adalah dia menjadi penulis utama. Penulis utama itu adalah penulis nama pertama dan dia adalah penulis korespondensi. Misalnya Syahrul dengan Sisi. Jadi Syahrul penulis pertama, tetapi yang korespondensi itu adalah Sisi, berarti Syahrul bukan penulis utama.
Jadi Syahrul dapat 50% hukumnya, Sisi dapat 50%. Kalau Syahrul penulis pertama dan juga penulis korespondensi, Syahrul dapat 60, Sisi dapat 40%. Kalau Sinta 2, 40% dari 25. Kalau penulis utama berarti 60% dari 25. Itu silakan hitung, Jo. Ini tidak tahu berhitung. Nah, sekarang nanti pulang itu hitung semua itu. Oh, saya mau tulis keberapa dan lain sebagainya. Hitung. Harus. Nah, ini. Maju bersama-sama. Makanya selalu yang tekankan bahwa setiap angkatan itu kita harus punya kebersamaan. Sukses yang bagus itu adalah sukses secara bersama-sama. Jangan jalan sendiri. Jangan cuma mau sukses sendiri. Dan yang paling terakhir jangan lupa berdoa. Ini pemungkas ini. Nanti Pak Kiai DP doa itu bagaimana? Ya Allah, bagaimana jurnal saya yang submit di Sinta Madaniyah itu bisa diterima ya? Doanya seperti apa? Harus berdoa atau Pak Kiai itu? Setelah berusaha toh? Begitu. Nah, ini jenjang jabatan pangkat golongan ruang. Jadi dia kalau asisten ahli, ya, ini Japung ini. Jadi Japung ini istilahnya asisten ahli, lektor kepala dan guru besar. Cuma ada 4. Japung, jabatan fungsional. Jadi nanti kalau pengangkatan awal Japung asisten ahli. Apa pangkatnya? Pangkat ini pangkat administrasi, penata muda tingkat 1. Jadi misalnya Nurul Aziza Az-Zahra, penata muda tingkat 1 golongan 3B. Begitu. Kemudian kalau lektor dia ada 2. Ada lektor penata, dia pangkat administrasinya penata 3C dengan KUM 200. Kemudian ada lektor penata tingkat 1 3D dengan KUM 300. Kemudian lektor kepala itu ada 3. Lektor kepala pembina 4A KUM 400. Lektor kepala pembina tingkat 1 dengan KUM 550 dengan golongan 4D. Nah, kemudian lektor kepala pembina utama muda 4C KUM 700. Kemudian guru besar pembina utama madya 4D 850. Yang ini yang di bawah ini guru besar ini namanya guru besar full. So paling terakhir pembina utama 4E. Wih, apa ya? KUM 1050. Bayangkan. Mem ada di sini. 708,5. Tetapi pangkat administrasi di 4B. Karena Japung sudah keluar dulu 708,5, kemudian 2 tahun berikutnya mengikuti. Jadi ini kurang kepegawaian yang urus kurang PSKP dan lain sebagainya. Jadi tahun 2024 ya memang sudah pembina utama muda 4C. Tapi sonda itu karena 2022 ini sudah guru besar. Pasti itu 850 insya Allah. Harus yakin, kalau tidak yakin ya untuk orang lain mau yakin. Nah itu. Sekarang kalian mau kemana? Saya mau kemana? Asisten ahli. Setelah 2022, 2024, saya mau kemana? Lektor 300 atau lektor 200 atau lektor kepala 400? Jangan ketawa. Saya mau kemana? Harus punya. Mau kemana ini? Nah, dari Jakarta masih dan aku. Nah, Syahidah, kalau Syahidah mau ke lektor kepala 400 bisa. Syaratnya apa? Syahidah harus memiliki jurnal internasional bereputasi minimal 2. Mem, jangankan 2, 50 saya bisa. Itu. Ada leh. Iya. Internasional bereputasi. Bagaimana jurnal internasional bereputasi? Baca di PO PAK 2019. Syaratnya seperti apa? Nah sekarang pikir-pikir Jo. Kita mau kemana ya? Kita ke guru besar aja langsung. Tidak mungkin lah. Jangan juga yang terlalu, yang impossible juga sih. Ya toh. Yang santai-santai saja. Kamil ya. Tadi kayak ada di Zoom tadi kayaknya ya. Tapi kayaknya tidak afdal di Zoom toh. Harus ketemu langsung dengan meme itu. Udah berasa. Memang yang langsung itu yang berasa. Oke. Oke, kita lanjut. Semulai ini kalau ada Kamil ini semulai tadi pikiran ini sonda normal. Oke. Ya. Aduh.
ini no. Masih connect? Oh, buka pintu, buka jendela. Oke. Ternyata di Zoom masih connect. Nah. Aduh. Bagaimana Pak? Di sini mati lampu, Bu. Genset, boleh stop genset. Kita lanjut ya. Lanjut, karena di Zoom masih berlanjut. Nah, itu tadi adik-adik sekalian. Mau kemana? Oh, saya asisten ahli 150. Saya mau ke lektor 300. Rata-rata begitu. Lektor 300 berarti 3D. Berarti 150 selisihnya dengan 300 berarti 150. Di sini ada DP perhitungan kok. Sebentar. Kalau ke LK, ke lektor berarti 150. Ini 45% dari 150. Itu butuh unsur pendidikan KUM 22,5. Nah, berarti sekarang 2022 ini sudah masuk teknis ya. Saya sudah mulai serius ini. Ambil jangan bercanda. Jadi 2022 sekarang ini dia sampai 2024 sudah harus memiliki unsur pendidikan itu, unsur pengajaran maksud saya itu adalah 22,5 kumnya. Minimal. Pokoknya jangan kasih pas-pas. Kalau dia minta 22,5 kasih 30 atau 40. Begitu. Bagaimana mau dapat itu? Kita langsung ke sini. Mengajar 10 SKS pertama itu dihitung 1. Dihitung. Jadi sekarang jangan cuma fokus untuk mengajar tok. Mata kuliah banyak dan sebagainya. Jangan, karena unsur pengajaran itu bukan hanya mengajar doang. Dia ada membimbing. Nah, kalau di FEBI kan yang asisten ahli sudah membimbing. Dia pembimbing kedua. Berarti dia sudah dapat 0,5. Nah, jadi ditambah terus itu. Jadi kalian buat ambil itu form pengajuan pangkat yang ada di di Excel itu, terus kalian isi. Isikan itu kan soal DP perhitungan sendiri sendiri. Oh, saya sudah membimbing sekian. Membimbing nama siapa? Fulan. Oke, 0,5. Membimbing kasih masuk lagi supaya datanya jelas. Habis itu ada membina kegiatan mahasiswa. Silakan ada pembinaan seperti apa. Kemudian yang paling mendongkrak untuk unsur pengajaran itu adalah kalian buat buku ajar. Karena buku ajar itu hukumnya 20 per tahun. Sekarang, bagaimana yang mau bikin buku ajar ya bikin, menulis. Jangan cuma diam merenung. Caranya adalah mata kuliah yang diajarkan, misalnya Kakak Indah. Ini saya panggil Kakak Indah karena lu juga panggil Kakak Indah. Kakak Indah misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Kakak Indah buat buku ajar bahasa Inggris. Kalau misalnya Mem saya merasa berat, oh panggil Mem Srifani, panggil Mem Andi. Jadi penulis bersama. Karena Indah yang bikin, ya Indah yang penulis pertama, jangan punya penulis terakhir, toh? Nah, tapi itu nanti dinegosiasi. Tapi kalau mau sendiri, Indah punya 20 kum. Nah, bayangkan tadi hanya mensyaratkan untuk ke lektor 300, dia hanya punya 22,5. Indah sudah punya 20. Sudah ungkang-ungkang kaki, Pak. Tapi ingat, membuat buku ajar sesuai dengan standar UNESCO. Ada di POPAK 2019, baca nanti semua itu. Nah, punya minimal halamannya berapa, kemudian ukurannya berapa, kemudian dia juga punya, karena buku ajar itu kan RPS yang dikembangkan. Jadi silakan bahasa Inggrisnya, misalnya bahasa Inggris, RPS-nya apa, jadi semua masukkan di situ. Kan ada DP template untuk apa itu. Selesai, Pak. Nah, bagaimana mau cetak? Kan nggak perlu dicetak. Kirim saya misalnya ke percetakan, nggak mau cetak berapa, 2 atau berapa kan bisa. Kecuali kalau kalian mau ini ke mahasiswa, mau sumbangkan ke mahasiswa, selesai, ya kan? I know gold is not in her. She's a